Halo teman-teman, selamat datang di channel Ilmu Farmasi. Belajar ilmu farmasi asik dan seru di sini aja. Sebelum memulai, yuk teman-teman silakan subscribe untuk mendukung channel ini agar kami terus memberikan informasi tentang dunia farmasi dengan cara pembelajaran yang mudah, asik dan seru tentunya. Oh ya, jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, komen dan share sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Setahun belakangan ini, pandemi telah memberikan rutinitas baru bagi kita. Sangat penting untuk melindungi tubuh setiap hari dengan menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Vaksinasi pun tidak dapat diandalkan sepenuhnya untuk mencegah COVID-19. Zinc, vitamin C, dan vitamin D menjadi lebih populer setelah pandemi terjadi dan banyak direkomendasikan dalam pencegahan dan pengobatan berbagai macam penyakit. Memang asupan zinc dan vitamin D mempunyai banyak manfaat. Pada webinar siang ini, kita akan menyimak peran zinc dan vitamin D sebagai imunomodulator, antiinflamasi, dan antioksidan dalam menjaga daya tahan tubuh dan infeksi saluran pernafasan melalui webinar 2021 serial ke-44 di hari Sabtu 20 November 2021 bersama pemateri kita, Dr. Erlina Burhan MSc SPPK, dalam topik peran proaktif zinc dan vitamin D sebagai antiinflamasi dan antioksidan pada kasus infeksi saluran pernafasan. Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati, manfaat zinc dan vitamin D sebagai antiinflamasi dan imunomodulator untuk jaga daya tahan tubuh pasca pandemi. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati peserta selama kegiatan berlangsung. Peserta dimohon menonaktifkan mikrofon dan kamera selama acara berlangsung. Disilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali, dan peserta dimohon untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tiba saatnya webinar akan segera dimulai. Marilah kita sambut moderator, Dr. Apoteker Rudi Hendra SY MSc. Kepadanya disilakan untuk memandu acara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu teman sejawat apoteker pada kegiatan webinar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang ke-44. Saya merupakan Dr. Apoteker Rudi Hendra yang akan membantu, memandu kegiatan hari ini dengan tema zinc dan vitamin D sebagai imunomodulator untuk daya tahan tubuh dan infeksi saluran pernapasan. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menyapa terlebih dahulu para pemateri kita yang hebat-hebat pada siang hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Erlina Burhan MSc SPPK. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati. Apa kabar Ibu Dr. Erlina dan Ibu Profesor Dr. Apoteker Zulis? Baik, Pak. Baik, Pak Rudi. Ini Saya nggak bisa buka video nih, sama host lagi di hold. Oke. Ya. Selamat datang dan kesempatannya.
Baik, untuk pada siang hari ini akan ada 2 sesi. Yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Erlina Burhan, MSc SPP. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu CV Dr. Erlina Burhan. Pendidikan dokter umum dari Universitas Andalas, kemudian Dr. Erlina melanjutkan Magister Science atau MSc-nya dari Heidelberg University Jerman, kemudian mendapatkan gelar dokter spesialis paru dari Untas Indonesia. Pada saat ini beliau merupakan dokter spesialis paru dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada siang hari ini, Dr. Erlina akan menyampaikan topik dengan judul peran protektif zinc dan vitamin D sebagai antiinflamasi dan antioksidan pada kasus infeksi saluran pernapasan. Kepada dokter, waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah dokter? Terima kasih Dokter Apoteker Rudi Hendra yang saya hormati sudah menjadi moderator. Ya, saya juga ingin menyapa Prof. Sulis, ini teman saya menghubungi saya untuk ikut kegiatan Ikatan Apoteker Indonesia karena Prof. Sulis yang WA saya langsung bilang bersedia. Ya. Juga saya ingin menyapa lebih dari 800 peserta, mungkin sebagian besar apoteker, barangkali sebagian juga dokter. Ini luar biasa ya, di hari libur sangat antusias. Ya, saya juga berharap apa yang disampaikan nanti akan bermanfaat untuk semuanya. Baik, saya mulai ya. Mudah-mudahan terlihat presentasinya. Ya, baik. Panitia dari PPIAI memberikan judul kepada saya tentang peran protektif zinc dan vitamin D sebagai antiinflamasi dan antioksidan pada infeksi saluran nafas. Ya, penyakit infeksi melibatkan interaksi yang kompleks sebetulnya ya antara mikroba dan penjamu. Mestinya sih ada satu lagi yaitu environment atau lingkungan. Nah, interaksi antara mikroba dan penjamu ini terjadi selama proses infeksi, yaitu mulai dari saat masuknya mikroba lalu melakukan invasi dan mengkolonisasi di jaringan penjamu dan bahkan melakukan evasi imunitas penjamu dan kemudian menimbulkan cedera jaringan atau gangguan fungsional. Nah, ini adalah proses yang biasanya terjadi, tapi tentu saja kadang-kadang ini ada yang prosesnya pelan, ada yang prosesnya cepat sekali ya. Nah, mikroba ini kemudian dapat menimbulkan penyakit dengan cara pertama membunuh sel penjamu yang terinfeksi secara langsung, dan juga bisa melepaskan toksin yang menyebabkan kerusakan jaringan dan gangguan fungsi di sel sekitarnya yang bahkan tidak terinfeksi. Jadi memang bisa meluas dampak yang terjadi ya, walaupun infeksinya lokal tapi bisa menimbulkan kerusakan yang berdampak pada organ lain juga. Ya, jadi tadi saya katakan ada interaksi. Nah, sebetulnya pada saat ada sesuatu benda asing, apakah itu berupa virus, bakteri, atau jamur, atau bahan-bahan berbahaya masuk ke atau berusaha masuk ke dalam tubuh, sebetulnya ada beberapa barier ya. Yang pertama adalah barier atau pencegah, penghambat yang sifatnya non-specific physical dan chemical defense, yaitu contohnya kalau di bagian luar tubuh ada kulit, ada juga membran mukosa, dan juga di saluran cerna ada asam lambung, dan juga di mata ada lisosim yang ada pada air mata. Dan cara mengeluarkannya adalah dengan batuk ya, batuk, kemudian bersin untuk saluran nafas, tetap kalau untuk saluran cerna ada vomiting, muntah, dan juga ada diare. Nah, kemudian bila mana ini bisa terlewati oleh mikroba, barier yang sifatnya fisik ini, maka kemudian akan
mikroba atau antigen ataupun toksin yang masuk ke dalam tubuh itu akan diatasi dengan innate immunity ya. Dan ini sifatnya innate bawaan, tetapi memang tidak terlalu kuat. Dan ini biasanya yang berperan adalah makrofag, neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan sistem komplement lainnya. Dan bila mana innate immunity ini atau imunitas bawaan ini berhasil, maka akan ada lagi yang berikutnya adalah imunitas adaptif, yaitu berupa seluler dan juga humoral. Jadi sifatnya sitotoksik untuk yang seluler langsung membunuh, dan juga yang humoral biasanya melalui antibodi. Nah, tadi mekanisme di paru ya, karena paru ini adalah merupakan permukaan tubuh yang paling banyak terpapar dengan lingkungan, sehingga rentan dengan bahan asing termasuk virus dan bakteri. Dan tadi saya sampaikan ada 3 mekanisme, pertama fisik, humoral, dan seluler. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke saluran nafas, maka di hidung itu sudah ada filtrasinya, menyaring dan juga di nasofaring. Dan kalau di dalam rongga mulut ada juga terdapat mekanisme pencegahan aspirasi supaya benda-benda ataupun virus atau mikroba atau bakteri ini masuk ke saluran nafas, jadi mencegah aspirasi. Dan juga ada iritan refleks, jadi teriritasi ada refleksnya gitu untuk mengeluarkan. Sementara itu biasanya segala benda asing itu akan kemudian dikeluarkan. Tadi saya sudah menyebutkan dengan ada refleks batuk, kemudian juga di saluran nafas ada yang disebut dengan bersihan mukosiliari, dan juga ada makrofag alveolar dan alfa-1 antiteripsin. Nah, kemudian secara humoral akan ada sistem antimikrobal peptida, surfaktan, imunoglobulin, komplement, dan antiprotease. Dan secara seluler nanti ada peranan alveolar, makrofag, dan neutrofil. Nah, tadi karena saya ditugaskan bicara tentang zinc dan vitamin D, itu ada zinc dan vitamin D adalah bagian dari mikronutrien. Jadi mikronutrien ini sebetulnya juga berperan sebagai imunomodulator atau meningkatkan sistem imun. Mulai di sistem imun yang innate atau yang bawaan sampai ke yang adaptif ya. Jadi sebetulnya butuh suatu keseimbangan dan sinergis ya dari berbagai mikronutrien ini. Jadi kalau satu saja tunggal itu tidak bisa dengan serta-merta menggerakkan sistem imun secara keseluruhan. Yang biasanya dominan mikronutrien ini dan berperan adalah vitamin A, vitamin C, vitamin D, ada vitamin E, B6, B12, folat, besi, zinc, copper, selenium, dan juga magnesium. Jadi sinergi dari berbagai mikronutrien ini akan lebih meningkatkan kemampuan imunomodulasinya. Ya, kita langsung saja masuk kepada peran zinc dan vitamin D sesuai dengan judul yang diberikan. Jadi vitamin D kalau untuk tingkat awal barier atau halangan fisik itu bekerjanya di mukosa ya, di mukosa, kemudian membentuk permeability barrier di contohnya di kulit begitu ya. Sementara zinc perannya adalah sebagai dalam proses cellular proliferation atau membuat mempertahankan kekentalan dari cellular proliferation. Kemudian untuk sistem innate immunity-nya, vitamin D ini meningkatkan kemotaksis dan fagositik kemampuan fagosit dan memproduksi antimikrobial protein ya. Dan untuk zinc akan memperkaya aktivitas fagositosis dan juga kemampuan makrofag dan neutrofil untuk menjalankan perannya, dan juga mengaktifkan NK cell natural killer untuk membuat suatu proses oksidatif dan juga mengaktifasi komplement dan sitokin, memodulasi atau memperkuat sitokin.
Jadi zinc merupakan mikronutrien untuk pertumbuhan dan perkembangan serta fungsi pertahanan tubuh dan berperan juga dalam proses biologis dan berfungsi sebagai kofaktor, molekul persinyalan dan unsur struktural dan terlibat dalam pengaturan metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak dan juga berperan dalam sistem reproduksi, kardiovaskuler serta sistem saraf. Dan dikatakan bahwa suplementasi zinc memiliki efek yang positif, memberikan proteksi, mengurangi insiden diare sebanyak 18%, mengurangi insiden pneumonia sebanyak 41%. Ini luar biasa kalau untuk sistem pernafasannya. Pneumonia bisa dengan mikronutrien zinc, tapi tentu saja ada peran yang lain-lain, itu bisa mencegah atau memberikan proteksi terjadi pneumonia sebanyak 41%, dan juga dikatakan bisa memberikan proteksi untuk terjadinya malaria. Kadar zinc yang rendah merupakan faktor risiko potensial terjadi pneumonia dan pada lansia. Jadi tadi kalau zincnya kadarnya optimal, maka itu mencegah pneumonia terutama pada lansia, dan kalau rendah merupakan faktor risiko. Ada penelitian yang mengatakan bahwa subjek dengan kadar serum zinc yang tinggi lebih dari 70 atau sekitar 10,8 milomol per liter itu menunjukkan angka insiden pneumonia yang berkurang. Jadi kejadian pneumonia berkurang pada kelompok subjek dengan kadar zinc demikian. Dan juga durasi penyakit dan pemberian antibiotik yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok dengan kadar zinc yang rendah. Jadi kebutuhan antibiotik juga tidak terlalu banyak ya, dan ini tentu saja cukup baik untuk outcome dari pasien yang kalau seandainya menjadi sakit. Nah, pada pasien-pasien dengan kadar zinc yang dengan kadar zinc serum yang lebih rendah 15% pada kasus pneumonia komunitas atau CAP yang terjadi pada lansia, ini berkaitan dengan tingkat keparahan pneumonia. Nah, jadi semakin rendah kadar zincnya, maka severity atau keparahan dari pneumonia juga akan lebih parah, terutama pada pasien-pasien lansia. Dan bahkan dikatakan akan dapat menimbulkan kondisi gagal napas akut atau shock septis, ya, septik, dan tapi dikatakan bahwa tidak ada kaitan antara kadar zinc serum dan mortalitas 30 hari dan lamanya perawatan di ICU. Jadi kalau pasiennya sudah sangat terlalu berat, perlu perawatan di ICU, maka tidak signifikan lagi hubungan antara defisiensi zinc dengan kejadian mortalitas pasien 30 hari di ICU. Ya, kita lihat juga di sini ada beberapa penelitian yang memperlihatkan peran zinc dalam infeksi saluran nafas ya. Jadi ada suatu randomized control trial pada 103 anak usia 1 sampai 5 tahun melihat atau melakukan evaluasi pemberian suplementasi zinc terhadap dihubungkan dengan durasi sakit, frekuensi pernafasan dan saturasi oksigen. Ternyata terdapat perbaikan klinis yang signifikan secara statistik pada kelompok yang mendapatkan suplementasi zinc dibandingkan dengan placebo yang tidak mendapatkan zinc. Dan juga suplementasi zinc pada anak dengan defisiensi zinc dapat mencegah penyakit respirasi, terutama di negara-negara berkembang. Ini merupakan penelitian dari Rose dan kawan-kawan tahun 2010. Penelitian dari Mahalanobis dan kawan-kawan ini udah lama, tahun 2004, ternyata zinc mengurangi durasi demam. Jadi lamanya demam akan lebih berkurang dan juga tingkat keparahan penyakit pada anak yang menderita pneumonia berat. Ya, dan juga pemberian suplementasi zinc yang rutin lebih dari 3 bulan itu akan memberikan efek positif dalam mengurangi durasi infeksi saluran nafas bawah ya pada anak-anak di negara berkembang. Ya. Yang lain adalah di sini disebutkan bahwa zinc membantu melindungi integritas sel-sel pernafasan selama terjadinya inflamasi atau peradangan atau cedera yang terjadi pada jaringan di saluran nafas. Kemudian status zinc yang baik, artinya kadar zinc yang baik dapat mengurangi resiko koinfeksi. Koinfeksi antara virus dengan bakteri atau yang lainnya. Yang tentu saja
zinc yang baik ini tadi dikatakan bisa meningkatkan perannya adalah memperbaiki mucociliary clearance atau sistem pembersihan di saluran nafas dan juga memperbaiki tugas atau peran barrier dari epitel respiratory. Kemudian dikatakan juga bahwa status zinc ini merupakan faktor risiko terjadi COVID-19 yang berat, ya, terutama pada orang lansia, orang yang mengalami imunodefisiensi dengan indeks massa tubuh yang tinggi, pasien-pasien diabetes dan aterosklerosis. Dan dapat disimpulkan dari banyak penelitian ini bahwa zinc memiliki efek protektif. Nah, jadi judul saya kan tadi peran protektif dari zinc, maka di sini diperlihatkan beberapa penelitian yang menunjukkan terdapat peranan protektif dari zinc ya sebagai terapi preventif dan juga adjuvan untuk COVID-19. Ini dengan cara proteksinya dengan cara mengurangi inflamasi, dengan demikian tidak terjadi badai sitokin, kemudian meningkatkan clearance mucociliar, jadi perannya lebih awal begitu ya, membersihkan antigen atau mikroba yang masuk ke dalam tubuh dan juga mencegah cedera paru akibat ventilator dan juga modulasi imunitas antiviral dan antibakteri. Ini adalah memperlihatkan rekomendasi suplemen zinc. Jadi suplementasi zinc menunjukkan hasil yang baik pada anak di Asia Selatan ketika diberi suplementasi 70 mg zinc per minggu. Jadi recommended daily intake atau RDI dari suplementasi zinc itu kalau dilihat dari sisi usia adalah anak kurang dari 1 tahun itu diberikan 2 minggu per hari, 2 mg per hari, anak 1 sampai 3 tahun diberikan lebih dari 7 mg per hari, dan suplementasi zinc sebanyak 75 mg per hari pada orang dewasa ternyata terbukti mengurangi durasi gejala pneumonia, namun tidak berpengaruh terhadap keparahan pneumonia. Dan pemberian zinc dosis tinggi pada jangka lama dikatakan dapat menghambat absorpsi nutrien lain seperti besi dan tembaga. Jadi tidak bagus juga nih, karena absorpsi nutrien lain terganggu. Jadi memang sesuatu yang berlebihan seperti dosis yang tinggi, durasi yang lama itu memang tidak baik ya. Pemberian suplementasi zinc bukan satu-satunya cara. Tadi sudah dikatakan bahwa sinergitas itu penting sekali untuk imunomodulator maupun antiinflamasi. Tidak cukup hanya satu mikronutrien saja, tapi beberapa mikronutrien. Jadi mereka akan saling bersinergi ya. Jadi sekali lagi zinc bukan satu-satunya cara untuk menata laksana defisiensi zinc. Perlu juga dilakukan evaluasi terhadap konsumsi makanan. Ya, jadi memang makanan itu perlu juga dilihat kandungan-kandungan mineral dan lain-lainnya. Juga kemudian bahwa hal yang perlu dievaluasi adalah pemberian diversifikasi dan fortifikasi makanan sebagai alternatif. Nah, bagaimana proteksi zinc ini pada COVID-19? Dulu zinc ini merupakan salah satu mikronutrien yang kita anjurkan pada tata laksana COVID, namun di belakangan itu kita hilangkan dan hanya cukup vitamin C dan vitamin D, walaupun ini masih perlu banyak penelitian ya, tapi sepertinya itu pertimbangannya lebih ke arah logistik ya. Jadi zinc memang meningkatkan morfologi dan frekuensi gerakan silia secara signifikan sehingga memperbaiki clearance mucociliar seperti yang sudah saya sebutkan dari tadi. Kemudian juga punya aktivitas antivirus ya, dapat menghambat replikasi RNA. Jadi virus RNA ini adalah virus yang sangat cepat melakukan replikasi, dan bila mana kemudian kadar zinc dalam darahnya cukup optimal, maka ini akan memperlambat replikasi dari virus. Kita tahu kalau replikasi ini bisa dihambat, maka terjadinya inflamasi luas yang kemudian memicu pada sitokin tentu saja akan bisa kita atasi. Zinc memang adalah salah satu mikronutrien yang memodulasi imunitas antivirus dengan meningkatkan regulasi produksi interferon alfa. Dan dengan segala perannya ini dikatakan bahwa zinc sebetulnya punya
peran protektif ya pada COVID-19. Sekarang kita masuk pada topik saya berikutnya, itu yang diminta tentang vitamin D. Jadi defisiensi vitamin D ini sangat-sangat ironis ya, banyak terjadi di negara-negara dengan sinar matahari yang berlimpah seperti Indonesia ini. Padahal vitamin D itu banyak kita bisa dapatkan dari sinar matahari. Data menunjukkan bahwa 95% perempuan hamil dan kelompok perempuan usia produktif mempunyai kadar vitamin D yang rendah. Ini adalah laporan suatu penelitian cross-sectional study ya pada pregnant Minangkabau women di Indonesia. Jadi ini buat saya sangat ironis ya, tapi memang mungkin bisa saja seperti ini. Contohnya dengan situasi sekarang yang semua orang dari rumah pergi bekerja, seperti ya Prof. Zulis barangkali, mungkin saya juga ya, keluar rumah, di rumah mobil sudah menunggu, naik mobil, lalu turun di lobi rumah sakit atau di lobi kantor, lalu masuk ke lobi, naik lift langsung di kantor, dan semua ruangan ber-AC, kita bahkan tidak sempat kena sinar matahari. Mungkin setelah ini kebiasaan kita harus kita ubah ya. Jadi sebelum naik mobil kita diam dulu di luar ya, kena sinar matahari sekitar 5-10 menit baru naik mobil. Baik, ini ada beberapa penyebab kekurangan vitamin D. Vitamin D pertama, kurang paparan sinar matahari, lalu kemudian juga karena terlalu banyak memakai pelindung kulit atau sunscreen ya, tabir surya faktor 30 menurunkan sintesis vitamin D di kulit hingga lebih dari 95%. Kemudian juga dikatakan bahwa orang-orang yang berkulit lebih gelap memerlukan waktu pajanan 3-5 kali lebih lama dengan sinar matahari dibandingkan individu yang berkulit putih. Kemudian juga kekurangan vitamin D ini bisa ditemukan pada lansia, orang dengan gagal hati, gagal ginjal, obesitas, asupan vitamin D yang rendah, malabsorpsi di intestinal, dan juga orang-orang dengan chronic granuloma forming disorder seperti pada TB ya, kemudian pada limfoma dan primary hyperparathyroidism. Ya, jadi 7-DHC di kulit itu bisa diubah menjadi cholecalciferol dengan pajanan radiasi ultra UVB ya, dan kemudian juga dapat sebetulnya ini didapatkan bisa dari asupan makanan. Jadi kalau memang tidak bisa dapat dari matahari, sebaiknya vitamin D ini bisa juga kita dapatkan dari makanan ya. Dan defisiensi vitamin D ini juga berhubungan dengan insiden dengan COVID, beratnya derajat COVID, dan tingginya marker CRP, angka kematian, dan koagulopati. Suplemen vitamin D ini dapat bermanfaat dalam mencegah COVID-19 ya. Memang pada tata laksana kami di buku yang kita terbitkan juga bahwa vitamin D ini merupakan mikronutrien yang rutin diberikan untuk pasien-pasien COVID derajat apapun, termasuk yang tanpa gejala. Ya, jadi fungsi vitamin D secara umum ini memang untuk regulasi metabolisme kalsium dan fosfat, untuk kesehatan tulang, ini yang selama ini kita tahu, kita pelajari. Namun sebetulnya vitamin D dan derivatnya juga merupakan hormon imunomodulator yang bekerja pada sistem imun bawaan, sistem imun adaptif, dan fungsi sel endotel dan epitelial. Kita lihat di sini bahwa vitamin D ini memodulasi diferensiasi dan fungsi antigen presenting cell yang menyebabkan penurunan produksi sitokin. Ya, jadi produksi sitokin yang proinflamasi ditekan, tetapi sitokin yang antiinflamasi ditingkatkan. Dan juga ada peran pada sel endotel vaskular yang melakukan modulasi fungsi serta permeabilitas ya. Dan pada saluran cerna meningkatkan viabilitas dari sel epiter, mengurangi kerusakan akibat lipopolisakarida bakteri, dan juga derivat vitamin D ini menyebabkan perubahan status proinflamatoris menjadi tolerogenik ya. Jadi ini adalah perannya dalam imunitas adaptif. Kemudian juga punya peran tadi yang dikatakan antimikrobial endogen. Jadi dapat meningkatkan aktivitas antimikrobial dari makrofag dan monosit dengan menstimulasi produksi dan
fungsi dari antimikrobial endogren yaitu katalisidin LL37 yang bekerja dengan menginvasi bakteri dan fungi jamur melalui destabilisasi membran ya, dan ini juga contohnya banyak bukti pada pasien-pasien tuberkulosis, kemudian mengganggu viral envelope. Nah, dan kalau viral envelope yang contoh yang paling baik adalah pada SARS-CoV-2. Ya, bagaimana dengan penyakit infeksi lainnya? Semua sudah kita tahu bahwa vitamin D ini menguatkan imunitas alamiah dan seluler, kemudian juga mempunyai pada respon imun adaptif menekan sitokin, saya sudah terangkan tadi, dan pada infeksi saluran napas banyak sekali sistematik review dan meta analisis ya yang mengatakan bahwa suplementasi vitamin D ini tergolong aman dan menurunkan risiko terjadi infeksi saluran nafas yang akut akibat penyakit, dan ini hasilnya baik dibandingkan placebo ya. Dan systematic review lainnya, meta analisis dari Peter Bergman dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa peningkatan risiko infeksi saluran nafas berhubungan dengan kadar vitamin D yang rendah, dan juga dikatakan suplementasi vitamin D memberikan efek protektif terhadap infeksi saluran nafas. Dan suplementasi vitamin D dosis harian memberikan efek terapeutik yang lebih baik dibandingkan dosis bolus interval dengan yang panjang. Ya, untuk penyakit paru selama ini yang kita bisa baca adalah bahwa vitamin D ini meningkatkan imunitas sehingga memperbaiki kondisi pasien-pasien yang PPOK, asma, dan juga infeksi paru. Kita lihat di sini pada PPOK ini ada Salim dan kawan-kawan meneliti tentang prevalensi defisiensi vitamin D ya, dan ternyata didapatkan bahwa terdapat perbedaan level vitamin D serum pada subjek yang mendapatkan suplementasi vitamin D pada pasien PPOK dan asma yang lebih rendah, menunjukkan suatu hubungan sebab akibat ya. Dan ini adalah juga penelitian randomized clinical trial ya dari Lee dan kawan-kawan bahwa pemberian vitamin D ini menunjukkan perbaikan secara signifikan ya pada kelompok yang diberi vitamin D. Ini dilihat dari berbagai sisi, apakah itu kemampuan fungsi parunya dan juga fungsi dari pernafasannya. Lalu bagaimana dengan asma? Sama juga bahwa untuk asma juga bahwa pasien-pasien yang defisiensi vitamin D ini fungsi parunya lebih rendah dibandingkan pasien dengan vitamin D serum yang cukup. Demikian juga banyak sekali penelitian pada pasien-pasien TB, ternyata sebagian besar pasien TB itu pada saat dilakukan secara cross-sectional pemeriksaan vitamin D ditemukan kadar vitamin D yang rendah. Jadi inilah salah satu kenapa biasanya dokter-dokter paru itu juga memberikan suplemen vitamin D untuk pasien-pasien TB tanpa diperiksa kadang-kadang. Kenapa? Karena data menunjukkan sebagian besar orang Indonesia memang sudah defisiensi vitamin D, dan juga data juga menunjukkan bahwa vitamin pasien-pasien TB itu kadar vitamin D-nya rata-rata rendah. Ya, untuk SARS-CoV ini banyak sekali penelitian, ada yang menunjang, ada yang tidak, jadi belum solid kesimpulannya, masih banyak penelitian yang harus kita lihat, kita nilai apakah memang vitamin D ini bisa betul-betul mencegah replikasi dan mengatasi infeksi terutama yang diakibatkan oleh SARS-CoV-2. Ya, jadi kadar vitamin D yang rendah itu adalah yang optimal adalah sekitar 30-100, sementara yang disebut insufisiensi atau kurang adalah 21-29 nanogram per mililiter, dan yang defisiensi kalau nilainya di bawah 20. Tapi hati-hati juga minum vitamin D suplementasi, apalagi banyak yang memakai yang dosis tinggi, karena kadar vitamin D yang berlebihan juga kemudian bisa menimbulkan akibat yang toksik terutama terhadap ginjal. Pada buku yang diterbitkan oleh 5 organisasi profesi dan kemudian juga di endorse atau diadopsi oleh Kemenkes, kami menyarankan pemberian vitamin D dan juga C ini untuk semua tingkat keparahan, baik
dari yang ringan, sedang, berat, dan kritis. Saya kira demikian presentasi dari saya. Saya simpulkan bahwa suplementasi zinc dan vitamin D ini dapat menjadi terapi adjuvan untuk infeksi saluran pernafasan dan punya peran dalam regulasi sistem imun bawaan maupun adaptif dan juga pada fungsi sel epitel dan endotel, tetapi harus bijak dalam mengkonsumsi karena ada batas normal dan batas toksiknya. Namun demikian, saya kira semua setuju bahwa pencegahan itu jauh lebih penting daripada mengobati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Erlina Burhan atas pemaparan materinya yang sangat menarik sekali mengenai zinc dan vitamin D yang hubungannya dengan antiinflamasi dan antioksidan pada kasus infeksi. Sebelum saya lanjutkan ke pemateri kedua, mungkin saya ingatkan kembali jika ada Bapak Ibu teman sejawat yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom Q&A. Baik, berikutnya untuk sesi kedua yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Prof. Zulis ini tidak asing lagi di webinar PPIAI yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini dengan judul manfaat zinc dan vitamin D sebagai antiinflamasi dan imunomodulator untuk jaga daya tahan tubuh pasca pandemi. Kepada Prof. Zulis, saya persilahkan. Baik, terima kasih Apoteker Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir lagi di dalam acara webinar PPIAI yang ke-44. Berjumpa dengan teman-teman sejawat apoteker di mana saja berada. Terima kasih juga pada Dr. Erlina Burhan yang sudah membersamai kita pada siang hari ini. Kebetulan saya mendapatkan topiknya agak-agak mirip begitu dengan Dr. Erlina. Sehingga mungkin ada beberapa yang mungkin agak sama, bukan sama persis, tetapi tujuannya adalah untuk saling mengisi begitu ya. Baik, jadi topik yang akan disampaikan sesuai dengan permintaan panitia adalah manfaat zinc dan vitamin D sebagai antiinflamasi dan imunomodulator untuk jaga daya tahan tubuh pasca pandemi. Pandeminya belum selesai ya padahal ya, punya selama pandemi dan juga nanti setelah pandemi selesai. Baik, adapun learning outcome atau yang diharapkan dari paparan ini nanti teman-teman para peserta webinar bisa mengetahui peranan zinc dan vitamin D di dalam penguatan sistem imun ya, dan juga teman-teman nanti bisa memberikan edukasi yang tepat terkait dengan penggunaan zinc dan vitamin D ketika menghadapi pasien ataupun konsumen ya di tempat pelayanannya masing-masing. Sehingga outline presentasi saya adalah sedikit pendahuluan, kemudian zinc sendiri sebagai antiinflamasi dan imunomodulator, kemudian vitamin D, dan juga kemudian informasi dan edukasi apoteker terkait dengan zinc dan vitamin D. Baik, saya kira hampir sama yang seperti disampaikan Dr. Erlina ya, bahwa ya pandemi COVID masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia dan berbagai obat dan vaksin sudah dikembangkan, namun saat ini belum ada obat yang benar-benar ampuh ya sebagai antivirus ya, walaupun masih selalu akan ada obat baru, dan vaksin pun juga banyak tantangan dengan bermunculannya varian baru virus, sehingga tidak bisa menjadi satu-satunya yang bisa diandalkan, walaupun itu kita dorong. Nah, karena COVID-19 adalah penyakit akibat virus, maka peranan dari sistem imun ini menjadi sangat penting di dalam mencegah dan menghadapi infeksi virus. Berbagai faktor dapat mempengaruhi sistem imun, antara lain faktor nutrisi, yang melibatkan zat-zat gizi ya, termasuk vitamin dan mineral, dan salah duanya adalah vitamin D dan zinc yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tadi sudah sebagian besar disampaikan oleh Dr. Erlina juga. Jadi bagaimana sih sebetulnya manfaat dari zinc dan vitamin D sebagai antiinflamasi dan juga imunomodulator semasa dan pasca pandemi COVID-19? Ya, zinc sendiri sudah disampaikan tadi, saya akan menambahkan saja, ini merupakan satu elemen trace yang sangat penting di dalam kehidupan kita, di mana
terlihat di dalam gambar ini adalah kondisi zinc deficiency symptom, di mana pada tahun 1960-an mulai dikenal ini adanya kondisi yang ternyata setelah dipelajari adalah karena defisiensi zinc, yaitu terjadinya dwarfism atau kerdil begitu ya. Ini adalah usia 17 tahun ya, tetapi hanya seperti anak-anak begitu. Ini terjadi di Iran waktu itu, dilaporkan pada berita publikasi pada tahun 1960-an ini kejadiannya. Dari situlah kemudian zinc mendapatkan perhatian di mana dia ternyata adalah satu elemen penting yang terlibat di dalam berbagai metabolisme seluler dan juga merupakan komponen integral dari protein yang terlibat dalam berbagai efek struktur sel maupun juga stabilisasi dari sel membran. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Erlina, saya akan memberikan highlight saja. Berperan di dalam berbagai fungsi yang lain, termasuk adalah imun function yang nanti akan lebih kita dalamin. Selain itu adalah tentang sintesis protein, wound healing, ya, kemudian sintesis DNA dan juga divisi atau pembelahan sel. Nah, tubuh kita atau tubuh manusia itu tidak memiliki special storage ya di dalam tubuh. Jadi dalam tubuh kita ini nggak ada tempat atau organela yang menyimpan zinc ya. Tidak seperti kalsium kan ada penyimpanannya tuh ya. Nah di sini zinc karena itu maka kita membutuhkan daily intake ya, yang itu sekitar 20-40% daily intake depending on dietnya untuk mencapai steady state-nya, untuk memaintain atau menjaga fungsi-fungsi keseluruhannya itu. Jadi memang kita bisa memerlukan zinc setiap hari. Namun demikian, sebetulnya zinc itu bisa kita peroleh secara alami. Jadi zinc itu dapat diperoleh dari berbagai makanan kita, terutama adalah yang kaya akan zinc itu adalah dari animal seperti daging seafood ya, seafood, kemudian kerang, kemudian daging merah ya, kepiting ya, semuanya makanan yang enak-enak ini ya. Ini adalah makanan yang kaya akan zinc. Kemudian juga dari plant atau dari tumbuh-tumbuhan, juga dari biji-bijian ya, kacang-kacangan ya. Jadi kalau kita udah makan tempe, tahu itu setiap hari, sebetulnya juga sudah mengandung zinc juga, apalagi ditambah dengan jenis-jenis kacang-kacangan yang lain. Terutama kayak gandum ya, legum, mushroom juga seperti itu. Artinya sebetulnya kita bisa juga mendapatkan asupan zinc tersebut secara alami dari diet ya, dari makanan kita sehari-hari jika makanan kita cukup beragam begitu. Dan kemudian zinc itu akan didistribusikan di dalam berbagai organ yang membutuhkan, seperti skeletal muscle, di bone, ya, skin, other tissue, dan juga di plasma, dan itu nanti akan memberikan role atau peran berbagai hal ya, termasuk dalam hal immunity, tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Erlina, kemudian untuk metabolisme, ada terkait dengan fungsi reseptor, sekresi maupun penyimpanan insulin, kemudian untuk cardiovascular health, maintaining blood pressure, ya, improve mucociliar clearance, tadi juga sempat disebutkan tentang mucociliar ya, kemudian other sensory juga, dan juga skin. Jadi sebetulnya zinc itu memang dibutuhkan ya, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa ketika terjadi defisien yang mungkin itu cukup berat, akan terjadi gangguan pertumbuhan misalnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada peranan zinc sebagai antiinflamasi dan juga antioksidan. Kalau ngomong tentang antioksidan, antioksidan nggak dalam kajian di sini, tapi ini saya kaitkan karena nanti bisa juga saling berkait begitu. Jadi reaktif oksigen spesies ini nanti kita lihat ya di dalam gambar ini dapat mengaktifkan satu jalur yaitu NF-kappa B, yang ini nanti akan mengaktifkan berbagai hal, yaitu misalnya molekul anti-apoptosis, growth factor, kemudian sitokin, enzim, adhesion molekul, ya, fibrinogens, yang ini nanti masing-masing protein protein yang dihasilkan ini nanti akan berperan dalam, misalnya untuk anti-apoptotic molekul nanti akan berperan di dalam cell growth atau pertumbuhan sel.
Kemudian juga di growth factor tentu saja ya, ada cell growth. Nanti kaitannya dengan cancer bisa. Kemudian NF-kappa B sendiri juga tadi ya memodulasi tentang sitokin, enzim sehingga bisa berperan di dalam inflamasi. Jadi aktivitas NF-kappa B dapat mengaktifkan faktor pertumbuhan dan molekul anti apoptosis yang itu bisa menyebabkan proliferasi dari sel kanker. Kemudian tadi ya NF-kappa B menginduksi juga pembentukan sitokin, beberapa enzim, molekul adesi yang ini nanti akan berkaitan dengan inflamasi dan juga terkaitan dengan koagulasi. Ya, sehingga ketika zinc itu digunakan, zinc di sini ternyata bisa menurunkan oksigen reaktif ini ya dengan berbagai mekanisme, antara lain dia menghambat NADPH oksidase, kemudian dia akan dibutuhkan untuk superoxide dismutase dan menginduksi dari metallothionein yang ini akan sangat efektif dalam menurunkan OH ini. Dan dia juga nanti akan bisa bekerja di sini, yaitu suatu protein, zinc finger protein, yang disebut namanya A20 ini, akan akhirnya menghambat NF-kappa B ini melalui jalur TRAF ini, ya, yang overall pada ujungnya nanti akan juga menghambat atau memberikan efek antiinflamasi. Jadi ini adalah gambaran mekanisme dari zinc, ya, walaupun mungkin nanti banyak mungkin metode lain atau mungkin banyak pathway lain yang bisa melibatkan zinc. Nah, bagaimana dengan sistem imun? Tadi sudah sampaikan juga oleh Dr. Erlina bahwa zinc sangat penting di dalam either innate ataupun sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Nah, di sini yang digambarkan adalah pada normal imun system seperti ini, yang kemudian nanti membutuhkan berbagai proses begitu ya, yang nanti akan menjaga kesehatan atau sistem imun kita. Ketika ada lacking atau deficient di dalam imun system, maka akan banyak proses yang ini normal ini akan tidak terjadi. Misalnya adalah ketika terjadinya lacking atau kekurangan zinc, maka akan terjadi penurunan dari kemotaksis dari polimorfonuklear. Ya, jadi ini adalah sel-sel imun ya. Dan juga fagositosis, ini juga akan berkurang. Dengan berkurangnya NADPH production dan juga berkurangnya produksi dari ROS untuk patogen netralisasi. Kemudian ini ya, ini berkurang, kemudian ini semua juga berkurang, makrofagnya tadi ya aktivitasnya berkurang. Reduce monocyte adhesion dan juga maturation dari makrofag juga ya, juga tadi sudah disampaikan NK cell-nya berkurang. Jadi intinya memang zinc itu dibutuhkan, dan ketika kurang maka akan banyak kejadian-kejadian yang tadi ya akan mengurangi kekuatan dari sistem imun. Ya, nah bagaimana dengan COVID? Jadi kalau kita lihat overall, jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erlina tentang proteksi ya. Saya kira ini saya menambahkan saja bahwa zinc ini bisa berperan dalam berbagai atau manfaatnya ya, karena saya judulnya adalah manfaat, adalah bisa untuk mulai dari awal ya, ketika replikasi ataupun infeksinya, kemudian nanti menghambat juga di inflamasinya ya, kemudian berkaitan dengan mucociliar clearance dan sebagainya ya, juga ini bisa memberikan efek terhadap bakteri dan sebagainya, tadi sudah dijelaskan. Jadi saya kira memang zinc cukup memiliki manfaat yang cukup besar di dalam meningkatkan sistem imun. Dan ini adalah beberapa studi ketika membandingkan antara grup dengan zinc dengan placebo, kejadian dari infeksi terutama pada upper respiratory infection itu kita lihat pada zinc group itu katakanlah ada 29%, sementara di placebo group ada 88 ya, yang ini secara statistik sangat bermakna ya. Beberapa yang lain ada yang kurang bermakna, tetapi secara umum memang ini ya, one infection is per year. Pada zinc group ada 29%, sementara pada placebo group ada 52%. Ini menggambarkan bahwa ada peranan sebagai anti-infeksi juga ya, untuk pencegahan begitu. Dan ini adalah terkait dengan marker dari oxidative stress, di mana pada zinc yang terutama yang terlihat adalah pada malon dialdehid ini ya, di mana dengan zinc suplemen ini pada baseline-nya sama seperti ini, tetapi pada setelah 6 bulan ada peningkatan, ada penurunan,
oksidatif stresnya yang itu bermakna secara signifikan. Ya, ini adalah hanya beberapa contoh saja, beberapa efek dari manfaat dari zinc tersebut. Dan ini adalah terkait dengan infeksi pernafasan dan teman-teman bahwa zinc itu bisa tersedia dalam berbagai bentuk ya. Jadi ada zinc astat, ada zinc gluconat, ada zinc apalagi ya picolinat dan sebagainya. Ini kebetulan yang ada di sini. Ya, ini adalah beberapa tabel ini menunjukkan beberapa contoh di mana penggunaan zinc dengan konsentrasi sekian, dengan durasi sekian, katakanlah maksimum 7 hari, ya, pada penyakit lower RTI, jadi adalah respiratory tract infection bawah ya, seperti kayak pneumonia mungkin ya, maka ternyata bisa reduce days of RE-nya, jadi shorter hospital stay. Hampir semuanya di sini menunjukkan increase recovery rate ya, decrease episode of infection begitu, dengan beberapa konsentrasi yang berbeda-beda dengan dari beberapa studi ini. Ya, jadi memang tidak cuma untuk infeksi saluran nafas ya, yang kita kenal mungkin zinc malah banyak teman-teman yang mengenal untuk infeksi saluran cerna ya, seperti diare pada anak-anak biasanya juga menggunakan zinc ya sebagai salah satu terapinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini ya. Zinc sulfat, kemudian juga zinc gluconat tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dan almost all ya report menunjukkan adalah reduce morbidity, decrease incident of and duration dari upper and lower RTI, decrease incident dan seterusnya. Jadi memang zinc ini termasuk yang dengan penggunaan durasi sekian ya, dengan konsentrasi sekian bisa membantu untuk mengurangi dari insiden maupun juga lama rawat seperti itu dari infeksi. Nah, bagaimana dengan sediaan zinc? Jadi teman-teman tadi sudah sampaikan zinc tersedia dalam berbagai bentuk dan juga dalam berbagai bentuk senyawa tadi ya. Ada yang sulfat, glukonat dan sebagainya. Dan zinc sendiri sebetulnya dapat dikombinasi dengan senyawa lain ya, vitamin ataupun mineral. Kita sering menjumpai suplemen dengan zinc plus apa gitu ya, mungkin vitamin C dengan zinc ataupun apa gitu ya. Apalagi dalam kondisi COVID ini memang kebetulan menjadi terkenal ya, menjadi populer sebagai salah satu mineral yang bisa terlibat di dalam peningkatan sistem imun. Nah, yang penting adalah angka kecukupan gizinya begitu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Dr. Erlina tadi, ada sekitar 75 mg, ada satu studi yang seperti itu. Namun kalau kita ambil ada beberapa sumber memang untuk upper limit ya. Jadi di sini ada upper limit untuk zinc itu disesuaikan dengan usia, tadi sudah disampaikan oleh dokter juga, untuk infant, untuk anak-anak. Nah, kemudian untuk dewasa ini sebetulnya sudah ada juga dietary allowance-nya, jadi itu adalah angka kecukupan hariannya. Kemudian ini adalah upper limit-nya, jadi angka batas atas ya penggunaan yang itu bisa ditoleransi. Kalau kelebihan gimana? Ya biasanya efeknya mungkin lebih ke mual, muntah seperti itu. Memang belum sampai yang terjadi sangat sangat berat sih ya, bahayanya enggak sih, cuman mungkin lebih ke efek-efek yang tidak diinginkan. Ya, ini sebagai contoh aja ada satu produk yang menggunakan zinc picolinat yang setara dengan zinc 10 dan ada zinc gluconat kombinasi dengan 715 ya, totalnya masih sekitar 17,15 ya. Ini adalah tentang zinc. Baik, sekarang kita akan move to vitamin D. Vitamin D ini juga menjadi populer dengan masa pandemi COVID, ya, banyak dilaporkan ada yang defisien, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erlina, saya kira saya tidak akan terlalu banyak di sini. Jadi ini penting, jadi teman-teman bahwa vitamin D ini bisa terdapat dalam berbagai bentuk, yaitu ada yang vitamin D2 yaitu ergokalsiferol dan vitamin D3 adalah kolekalsiferol. Kemudian sumber-sumbernya tadi ya ada yang dari yang diubah oleh oleh UVB ya, dan juga oleh dari diet ya. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin yang ingin saya highlight di sini adalah gini. Jadi
kita bisa mendapatkan vitamin D itu baik dari makanan, ya, bisa dari tumbuhan ataupun dari animal. Ini berupa ergokalsiferol ataupun kolekalsiferol. Kemudian dia nanti akan diubah dulu oleh skin, ya, menjadi kolekalsiferol, ini yang D3. Jadi kolekalsiferol bisa diperoleh dari suplemen ataupun dari makanan. Kemudian ini yang kita kenal sebagai vitamin D3. Kemudian dia memerlukan metabolisme di liver, ya, menjadi 25 hidroksi kolekalsiferol, yang ini adalah aktif lemah gitu ya. Yang kemudian dia akan memerlukan metabolisme di ginjal menjadi kalsitriol. Nah, inilah yang kemudian menjadi vitamin D yang aktif. Sehingga yang ingin saya highlight adalah bahwa orang dengan gangguan fungsi ginjal biasanya sudah tidak bisa lagi melakukan metabolisme pada ginjalnya terkait dengan vitamin D, sehingga mungkin akan lebih baik digunakan adalah bentuk kalsitriol atau bentuk aktifnya, ya. Namun kalau bentuk aktifnya adalah termasuk obat, ya, jadi nggak bisa juga dibeli dengan bebas. Jadi paling nggak, karena apa? Ketika dikasih vitamin D3 saja, itu mungkin nanti tidak akan termetabolisme dengan baik, gitu ya, sehingga juga tidak akan banyak berperan. Ya, itu adalah tentang vitamin D. Ya, ini mekanismenya lah, ya, mungkin teman-teman udah familiar juga bahwa vitamin D ini adalah termasuk vitamin yang larut di dalam lemak. Reseptornya merupakan reseptor inti, ya, dia akan masuk, kemudian nanti akan mengatur sintesis berbagai protein penting, ya, dia akan meregulasi transkripsi gen di dalam sel-sel reseptornya, ya. Kemudian, nah, targetnya cukup luas, ya, sebetulnya tidak hanya di apalagi cuma sistem imun, ya, justru yang kita kenal mungkin awalnya adalah pada tulang seperti itu, ya, kemudian di intestin juga, kemudian ya di berbagai organ juga. Jadi kalau secara umum vitamin D ini adalah untuk bone, imun sistem, intestin. Ini adalah untuk meningkatkan kalsium fosfat transport. Jadi biasanya dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan kalsium yang tinggi seperti osteoporosis dan sebagainya. Maka biasanya ditambah dengan vitamin D untuk meningkatkan absorpsi dari kalsium. Kemudian juga di kidney, pankreas seperti ini. Nah, tadi disampaikan oleh Dr. Erlina, ya, tentang level yang ideal begitu, ya. Saya skip aja. Nah, sehingga yang menarik adalah bahwa ada beberapa panduan atau panduan yang digunakan di berbagai negara, ini konsensusnya masih berbeda-beda terkait dengan penggunaan vitamin D ini. Paling tidak kita tahu bahwa Endocrine Society memberikan tolerable upper limitnya itu adalah 10.000 IU. IOM memberikan upper limitnya 4.000 IU. EMA adalah 4.000 IU juga. Dan ada satu sumber yang menyebutkan bahwa sampai 750 nanomol per liter ini sebetulnya belum sampai memberikan efek toksik, katanya seperti itu. Tapi ini adalah ambang atas, ya. Jadi termasuk yang rentangnya agak luas, agak lebar, tetapi tetap harus kita jaga jangan sampai berlebihan. Karena jika terjadi over atau overdosis dari vitamin D, nanti adalah terjadi hiperkalsemia, ya, salah satu efeknya. Ya, di slide ini menunjukkan beberapa panduan penggunaan. Kalau kita lihat rata-rata adalah sekitar 400 IU, kemudian 600 IU sampai 800 IU, ya, sesuai dengan usia. Kemudian untuk pregnancy bisa sampai meningkat, ya. Pregnancy di sini ada beberapa macam, ya. Jadi ada yang 800 IU seperti itu dan sampai 1000 IU. Pada kondisi-kondisi sakit mungkin memerlukan lebih, ya, tapi yang di samping adalah untuk maintenance saja. Nah, ini adalah tadi, ya, tentang dosis-dosis atau level yang disarankan. Dan tadi disampaikan oleh Dr. Erlina bahwa ternyata banyak sekali kejadian defisiensi, ya, dan itu terjadi di berbagai negara, nggak cuma di Indonesia, ya, bahkan di Asia Tenggara ini bisa sampai 60-70% yang mengalami defisiensi. Dan yang menarik adalah saya adalah salah satu di antaranya. Jadi dalam satu, karena saya waktu itu, ini pernah saya lakukan sendiri karena penasaran. Waktu itu akan memberikan seminar tentang vitamin D. Saya pengen tahu juga di sebetulnya kadar vitamin D saya berapa, dan ternyata saya termasuk defisien 15,9, ya. Jadi wow, gitu kan. Sehingga kemudian
perlu bagaimana sih caranya kita melakukan atau mendapatkan asupan yang cukup ya, karena memang walaupun tadi sampaikan Dr. Erlina ya bahwa walaupun kita ini negara yang sangat kaya akan matahari, tetapi apalagi kayak kami ya misalnya menggunakan kerudung seperti ini nggak akan bakalan dapat full ya UVB ya, karena yang dimaksudkan itu adalah mungkin orang yang seperti yang di pantai yang bisa, nah itu mungkin bisa mendapatkan full UVB, mendapatkan manfaat itu ya untuk vitamin D. Tetapi untuk kita nih walaupun vitamin D matahari banyak, kita jarang sekali untuk berjemur secara optimal begitu. Nah, ini adalah beberapa panduan berapa sih sebetulnya normal level dan yang dosis yang dibutuhkan untuk meningkatkan. Jadi misalnya seperti ini, 400 IU atau 10 mikrogram per day itu akan meningkatkan level 4 nanogram per mili ya, atau 10 nanomol per mili ya, seperti ini ya, per liter dalam setelah 2-3 bulan. Jadi ini adalah gambarannya ketika tadi saya 15,9 yang harusnya minimal 30, maka ya saya akan meningkatkan begitu ya, saya memerlukan asupan untuk mengejar kekurangan tersebut begitu. Nah, namun tadi ya jangan sampai kelebihan juga karena bisa menyebabkan hiperkalsemia jika terjadi over ya atau toksisitas ya, dan juga bisa terjadi anoreksia, nausea, vomiting ya, often juga poliuria, polidipsi dan seterusnya, dan